Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki dari mahasiswa Universitas Islam Kalimantan, jurusan Teknik Informatika. Hari ini saya akan membuat peta sebaran COVID-19 dengan tampilan Centroid. Nah, yang pertama kita lakukan, kita membuka aplikasi QGIS atau Quantum GIS ini, kemudian kita masukkan data peta Indonesia yang telah kita peroleh. Nah, ini adalah tampilan awal pembuatan peta Centroid sebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, hal apa selanjutnya yang kita lakukan, yaitu memasukkan data-data dari website www.covid19.go.id. Nah, data yang kita masukkan yaitu data-data tebaran COVID-19 per provinsi per tanggal 29 Mei 2020. Nah, data-data tersebut sudah saya masukkan ke dalam peta tebaran COVID. Di bagian sini, di bagian field, kita dapat melihat ini adalah peta tebaran COVID dengan data-data berikut. Ini data per provinsi yang sudah saya masukkan ke dalam field table COVID-29 atau COVID per 29 Mei. Langsung kita tutup saja. Kemudian untuk membuat peta tebaran Centroid, kita bisa masuk ke menu, kita klik dulu layar provinsi, kemudian masuk ke menu vektor, kemudian masuk ke gradient geometry tools, kita klik saja menu Centroid. Nah, di sini bisa kita langsung save saja filenya dengan nama COV29. Langsung kita run saja. Nah, kita perlu menunggu beberapa waktu untuk file tersebut yang sudah kita save tadi untuk di-run. Setelah ini, baru bisa kita lanjutkan proses selanjutnya. Nah, setelah selesai, kita tutup saja langsung. Nah, ini adalah titik-titik Centroid sebaran COVID-19 se-Indonesia per provinsi. Cuman kita lihat di sini, ada beberapa titik yang masih memang belum pas di titik tengah sebaran per provinsi ini. Bagaimana cara kita mengeditnya atau memindahkan datanya? Gampang saja. Kita klik saja tool edit ini, kemudian kita masuk ke bagian menu Vortex Tool ini, Vortex Tool. Kemudian kita klik saja bagian ini, kita pindahkan ke tengah-tengah. Seperti ini di beberapa bagian lainnya. Nah, ini ada beberapa lagi seperti ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini dan ini agak sedikit ke tengah. Nah, setelah kita rapikan seperti ini, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu kita save dulu. Kemudian ini kan masih belum terlihat bagian mana yang banyak, bagian mana yang sedikit. Caranya adalah dengan masuk ke menu Properties, kita ganti sini simbolnya dengan graduate. Nah, kemudian bisa kita ganti mungkin dengan gambar seperti ini dengan simbol red dot. Nah, kemudian kita edit sedikit warnanya supaya terlihat yang mana yang lebih gelap. Oh iya, ini saya lupa memasukkan datanya. Data yang kita masukkan itu data COVID-29 atau COVID per 29 Mei 2020. Nah, kemudian di sini kita masukkan kelasnya mungkin pas saja. Ini bisa kita masukkan parameternya dari 0 sampai 10, kemudian 10 sampai 100 akan berwarna seperti itu, 100 sampai 1000 akan berwarna merah lebih tua, dan 1000 sampai 10.000
akan berwarna merah sangat tua. Kita apply saja. Nah, bisa kita lihat di sini titik-titik sentroid dari mulai provinsi yang lebih sedikit terpapar COVID hingga provinsi yang sangat banyak terpapar COVID. Kita lihat di bagian sini, Kalimantan Selatan termasuk titik sentroid merah atau termasuk banyak dalam terpapar COVID-19. Kita juga bisa merubah data titik sentroid ini tidak hanya dengan warna. Kita bisa ubah juga sesuai ukuran, misalnya seperti ini. Kita apply saja. Nah, jadi kita bisa tahu bagian mana atau provinsi mana yang lebih banyak terpapar COVID-19 di Indonesia. Seperti ini. Nah, setelah itu, seperti video sebelumnya, kita bisa tambahkan layer di menu QMS ini. Kita tambahkan layer background Google Maps di menu QMS ini. Nah, bisa dikatakan bahwa ini sudah selesai. Namun, untuk membuat layer individual, kita bisa masuk ke menu project, kemudian new print line out, dan kita tulis saja tebaran COV-29 misalnya. Hanya untuk penamaan file ini. Nah, kemudian kita masukkan maps-nya, layer maps-nya. Kita masukkan seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah. Kemudian bisa kita tambahkan judulnya. Seperti ini. Sebaran COVID-19 se-Indonesia. Android seperti ini. Nah, bisa kita tambahkan seperti ini dan kita ubah-ubah fontnya, mungkin yang ini jadi regular aja ya, Times New Roman, taruh 36. Nah, seperti ini, kita taruh di tengah. Nah, bisa juga kita tambahkan data bulatan-bulatan ini tadi ya, data per titik sentroid tadi, dengan cara menambahkan layer ini. Add saja langsung. Nah, ini bisa kita ubah namanya sebaran sentroid misalnya. Kita ubah saja ya. Jadi datanya sumbernya dari www.covid19.go.id. Oke, nah selanjutnya bisa kita hapus saja background-nya dengan centang bagian ini. Nah, maka tampilannya berubah seperti ini. Mungkin bisa juga kita tambahkan beberapa additional seperti aksesoris seperti ini untuk membuatnya terlihat lebih seperti peta. Nah, bisa kita tambahkan framing mungkin untuk ininya, untuk petanya kita tambahkan grid. 10/10 saja cukup. Nah, kita ubah di sini ketebalannya, kita tambahkan supaya lebih terlihat. 3 saja kayaknya cukup ya, 13. Oke. Nah, tadi sempat terubah datanya ya. Nah, untuk hal-hal seperti tadi, untuk mengeditnya, scrollnya kalau bisa jangan di tengah-tengah, karena dia akan ke-scroll ke bagian lain. Jadi kita harus scrollnya di bagian kanan pojok sini, agar tidak mengubah data-data lainnya. Nah, berikut, mungkin kita tambahkan lagi tanggal ya. Per tanggal 29 Mei
2020. Lagi fontnya menjadi Times New Roman di ini. Nah, berikut adalah hasil dari pembuatan peta sebaran COVID-19 se-Indonesia dengan menggunakan titik sentroid. Setelah ini bisa langsung kita save saja dengan format foto maupun PDF seperti ini. Dan langsung kita tulisan saja sentroid 19. Save, kemudian kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai dan kita bisa lihat hasilnya di sini, sentroid 19. Nah, ini adalah hasil akhir pembuatan tebaran COVID-19 di Indonesia per provinsi menggunakan titik sentroid. Mungkin demikian, seperti ini saja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan di rumah aja.